Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. waalaikumsalam Pak Gina. Tia, silakan masuk Tia. Baik, terima kasih, Pak. Eh, Gimana kabarnya Tia? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Ada apa ya Tia? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya, Pak, maksud dan tujuan saya menemui Bapak hari ini, saya ingin melakukan konseling. Oh, baik Tia. Sebelumnya Tia sudah paham belum apa itu konseling? Sudah pernah dengar sih, Pak, tetapi saya belum terlalu paham secara mendalam tentang konseling. Baik. Jadi sebelumnya Bapak ingin jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Bagaimana? Apakah sudah mengerti tentang pengertian konseling, Pia? Mengerti, Pak? Oke, sebelumnya apakah Tia pernah melakukan kegiatan bimbingan dan konseling? Sebelumnya saya belum pernah sih, Pak. Oke, baik ya. Sebelumnya, karena Tia belum pernah melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, Bapak ingin menjelaskan juga terkait asas-asas yang terkandung dalam konseling, terutama asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana Bapak akan menjaga kerahasiaan tentang semua pembicaraan yang akan kita lakukan. Jadi ketika Bapak melakukan satu komunikasi kepada Tia, Bapak harap Tia melakukan komunikasi ini dengan terbuka. Jadi ketika permasalahan yang semua Ananda Tia alami, Tia dapat terbuka dengan Bapak sehingga kita dapat mengatasi permasalahan yang Anda alami sehingga kegiatan konseling ini dapat berjalan dengan baik. Bagaimana? Dapat dimengerti? Baik, Pak, saya mengerti. Saya akan terbuka dengan permasalahan yang saya alami. Baik, Tia. Silakan Tia untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada diri Tia sendiri dan Bapak harap ketika Tia bercerita, Tia terbuka dengan semua permasalahan Tia sehingga ketika kita melakukan proses konseling ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat mengatasi permasalahan yang Tia alami. Silakan Tia untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang Tia alami. Baik, Pak. Jadi akhir-akhir ini saya merasa ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, saya mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya juga mengalami penurunan nilai di berbagai mata pelajaran, Pak. Saya merasa bahwa diri saya belum bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran daring seperti ini, Pak. Ditambah tugas yang semakin menumpuk membuat saya jadi sulit membagi waktu belajar dan main saya, Pak. Sehingga ada beberapa mata pelajaran yang terabaikan. Oke, baik. Jadi Bapak ulang ya. Jadi ya sulit mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini ya dibandingkan pembelajaran langsung ketika di kelas. Dia juga belum dapat atau belum bisa membagi waktu juga ya karena belum terbiasa mungkin Ya, Pak, ketika betul. mengikuti metode daring seperti ini sehingga ada beberapa penurunan nilai atau penurunan prestasi ya dibandingkan ketika melakukan pembelajaran langsung di kelas. Seperti itu ya Tia ya. Iya, Pak, betul. Oke, lalu ada permasalahan yang lain tidak ketika Tia melakukan pembelajaran online? Kayak seperti kendala-kendala Tia dalam melakukan kegiatan pembelajaran online. Ya ada, Pak. Beberapa kendala yang saya alami ketika melakukan pembelajaran online itu, seperti gangguan jaringan ya, bisingnya suara dari luar, ditambah terkadang adik saya yang suka mengganggu ketika sedang melakukan Zoom meeting seperti ini itu, Pak, yang kadang membuat saya kurang fokus dalam melakukan pembelajaran daring. Ya mungkin itu aja, Pak, kendalanya.
Baik, mengerti. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu kepada Tia, ketika Tia mengalami kendala seperti ini, rencana selanjutnya yang akan kamu lakukan seperti apa dalam menghadapi masalah seperti ini, Tia? Hmm, ada beberapa rencana sih Pak yang akan saya lakukan dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Saya akan lebih bisa membagi waktu Pak dalam pembelajaran daring dengan waktu main saya sehingga dapat cukup waktu dalam mengerjakan tugas. Baik, betul sekali. Ketika dia bisa untuk membagi waktu, dia akan lebih fleksibel lagi ya dalam mengikuti pembelajaran daring. Betul sekali, yang akan dia plan selanjutnya mungkin itu dapat eh, dia melakukan pembelajaran yang lebih waktunya sehingga tugas-tugasnya juga tidak dia tinggal. Lalu juga Bapak ingin menambahkan terkait permasalahan teknis ya ketika melakukan pembelajaran daring. Yang tadi Tia ceritakan yaitu ada kendala sinyal. Dari kendala sinyal ini mungkin dia dapat mengkomunikasikan kepada guru Tia terlebih dahulu terkait gangguan sinyal yang Tia alami. Sehingga yang pertama, guru atau pengajar itu dapat tahu kondisi yang Tia alami ketika Tia melakukan pembelajaran daring seperti ini. Karena ini adalah salah satu penghambat ketika Tia melakukan pembelajaran jarak jauh, ini adalah suatu penghambat, yaitu sinyal ya mungkin. Jadi nggak ada salahnya untuk dia komunikasikan terlebih dahulu kepada guru mata pelajaran atau guru yang sedang mengajar. Lalu juga ketika melakukan Zoom meeting, kiranya video atau sinyal dia ketika melakukan on kamera itu sinyalnya kurang baik, itu dia dapat mematikan kamera lalu mengkomunikasikan sehingga tetap dapat mengikuti walaupun kadang jaringannya agak lemot gitu ya. Lalu juga lain untuk suara yang bising atau suara yang masuk dari luar ruangan atau sekitar dia dapat memakai headset ya. Jadi agar suara HP yang dihasilkan oleh HP Tia itu lebih maksimal dibanding Tia tidak memakai handset. Gitu. Jadi tadi yang pertama untuk jaringan yang pending, jaringan yang susah, dia dapat mengkomunikasikan kepada guru, lalu juga bisa meminta materi sehingga dia dapat belajar sendiri. Kalaupun dia ketinggalan, tapi dia bisa untuk meminta materi dari guru. Jadi dia nanti belajar sendiri. Lalu yang kedua, tadi terkait suara, bisa dapat memakai headset. Lalu yang terakhir ketika ada keluarga atau adik ya, ketika melakukan Zoom meeting atau kuliah atau belajar online, lalu ada adik gitu yang ingin mengganggu atau mengajak main, itu Tia juga dapat mengkomunikasikannya kepada orang tua Tia sehingga orang tua juga dapat mengkomunikasikan ke adik kamu agar tidak mengganggu lagi. Lalu ketika ada tugas yang terus menumpuk, beberapa saran dari Bapak, kamu bisa melakukan kerja kelompok atau belajar bersama dengan teman-teman sehingga dapat lebih mudah mengerjakannya. Soalnya bisa sambil berdiskusi. Jadi tadi Tia bilang kalau saya itu kurang Pak membagi waktu main saya dengan waktu belajar. Tapi ketika Tia melakukan kerja sama atau diskusi kelompok, belajar bersama, mainnya dapat, belajarnya dapat. Jadi Tia dapat keduanya dari itu. Bagaimana Tia dapat dipengerti? Iya Pak, betul juga. Kedepannya saya akan coba komunikasikan dengan teman-teman ya Pak untuk melakukan kegiatan belajar bersama agar lebih mudah mengerjakannya. Iya Tia. Ada lagi nggak yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Oke, baik. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan konseling ini?
Perasaan saya cukup lebih lega sih ya Pak, dan saya sudah menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang saya alami. Baik, ya alhamdulillah kalau seperti itu. Kedepannya jika ada hal yang ingin kamu ceritakan, silakan temuin Bapak lagi ya. Oke, jika dirasa cukup konseling pada kesempatan ini, Bapak akhiri ya. Semoga permasalahan yang kamu alami ketika melakukan pembelajaran daring eh, dapat teratasi dengan konseling pada kesempatan kali ini. Oke, Oke, Bapak akhiri ya konseling hari ini. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Tia.